ini adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu. Surga itu ketika kita mati dan kita menaklukkan waktu. Dan menaklukkan waktu, menaklukkan ruang dan waktu, dan bepergian bersama kecepatan cahaya. Buat aku itu surga itu. Buat saya ya. Saya pribadi sampai umur 48 ini. Nggak tahu nanti umur 50 seperti apa. Menarik sekali ya. Oh iya, betul kayak gitu. Apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani itu sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa itu. Yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang biasa. Iya, betul. Menurut Anda gimana? Ya, pas, tidak kurang tidak lebih apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani berdasarkan daya nalar intelektualnya udah pas gitu. Pas ya. Pas. Tadi itu apa yang diungkapkan itu? Surga itu Melebihi daripada kecepatan cahaya. ketika kita bersama dengan kecepatan cahaya, bahwa itu surga gitu ya. Luar biasa. Kalau saya menangkap apa yang disampaikan beliau itu, karena kita berbicara cahaya ya, berbicara cahaya. Tadi kan disinggung di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, nurun ala nur, gitu kan? Iya, betul. Nurun ala nur. Nah, sumber cahaya itu sendiri itu terwakili oleh la ilaha illallah. Kalau menurut guru saya gitu. Betul, betul. Maka ketika itu Allah meniupkan Ruhul Qudsi ke setiap ruh yang dikehendaki oleh Allah untuk hidup di dunia. Maka si janin itu menjadi hidup, gitu kan? Itu ditiup Ruhul Qudsi. Itu la ilaha illallah. Nah, terus kemudian berbicara surga, itu surga. Kalau menurut saya itu apa ya? Surga itu memang dari sejak sekarang. Betul, betul. Ya. Ya. Kalau saya tangkap apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani itu, ya intinya menceritakan sekarang gitu kan, bahwa surga itu sekarang gitu. Karena Nabi pun pernah bersabda kan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau kita melihat atau menyikapi kalimat atau kata dakhala itu kan fi'il madhi ya. Betul. Fi'il madhi itu kata lampau. Berarti sudah di surga, bukan yadkhulunal jannah, berarti akan. Beda dengan hadis yang lain seperti kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nah, ini kan man qala la ilaha illallah khalisan mukhlison dakhalal jannah, berarti kita sudah di surga. Betul. Siapapun yang mau menerima cahaya la ilaha illallah. Nah, cahaya kan kembali ke cahaya kan. Betul. Menerima cahaya la ilaha illallah, ditransferkan atau dibluetoothkan ke dalam kolbunya, ke dalam ruhnya, itu ruh jismani. Maka dia sudah bersama cahaya. Ya. Jadi bahkan melebihi kecepatan cahaya, Ustaz. Betul, betul. Kalau menurut saya, ketika kita langsung menggunakan cahaya tersebut, ingat kepadanya menggunakan kendaraan cahaya tersebut, maka sudah melebihi kecepatan cahaya. Kita tuh sudah di surga. Betul. Betul tidak? Iya, betul. Karena memang kontekstual itu, barang siapa orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan dua surga. Yang pertama adalah surga makharij, yakni nanti kelak. Nah, yang kedua adalah di dunia, yakni yang disebut dengan
surga ma'arif. Dengan asbab la ilaha illallah berarti seseorang tersebut sudah diberikan cahaya ke dalam alam pikirannya, ke dalam alam rasanya untuk mengenal Allah lebih dekat, sehingga ada dikurbahnya Allah secara konteks lahiriahnya di bumi, namun batiniahnya Nah, itu betul. Gitu. Betul. Terus saya dengar tadi apa yang disampaikan oleh beliau itu tersirat di dalam pikiran saya. Bahkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani itu sudah surga kalau menurut saya. Betul. Karena berasal dari surgawi. Ya. Betul. Sudah surga gitu. Bahkan tasawuf itu sendiri itu surga kalau betul-betul mau mengamalkan tasawuf ya. Betul. Karena begini, surga itu lambang ketenangan. Surga itu lambang ketenangan. Mustahil orang-orang di surga itu pada gelisah. Iya kan? Iya betul. Itu lambang kebahagiaan. Semua penghuni surga itu semuanya bahagia. Bahkan dilukiskan di dalam sebuah, kalau tidak salah hadis apa ya? Ciri-ciri penghuni surga itu wajhun malihun, wajah yang berseri gitu ya, wajah yang berseri karena bahagia, tidak ada yang cemberut katanya. Makanya kalau di dunia ada orang cemberut terus, itu tanda-tanda calon penghuni neraka. Iya, betul. Di neraka pada cemberut katanya begitu. Iya. Jadi asik sekali apa yang disampaikan oleh beliau itu, karena memang kalau orang mau mendalami kedalaman ilmu tasawuf, Allah memberikan anugerah ilmu yang memang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. betul. Karena yang tadi al ilmu kan nuri, ilmu itu bagikan cahaya yang masuk merambat melalui hati dan pikiran kita, yang sementara hati pikiran ini diolah dengan menggunakan sebuah alat yang diberikan oleh seorang guru agung, oleh mursyid, sehingga limpahan barokahnya ilmu tersebut bukan nempel di otak, tapi ada di dalam akal, dan akal itu sendiri adalah nurun fil qalbi yufariqu bainal haqq wal batil, yakni cahaya yang bisa membedakan mana benar dan salah. Tidak adalah berkah daripada la ilaha illallah. Guru kita kan sering mengungkapkan seperti ini ya, bahwa surga neraka itu sekarang. Betul. Ya. Kalau sekarang kita tidak membuat surga, maka nanti kelak kita tidak akan punya surga. Gitu. Bahkan Syaikhul Qadir Al-Jailani kalau nggak salah pernah mengatakan demikian juga, bahwa surga neraka itu di dunia katanya. Nah, cirinya bagaimana? Orang yang ketika di dunianya senantiasa bersama dengan Allah, artinya senantiasa ingat gitu kan, ingat kepada Allah, merasa dipantau, merasa diawasi dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, maka sejatinya dia sudah di surga. Betul. Nah sebaliknya, orang yang ketika di dunianya lupa kepada Allah, bahkan tidak mau ingat kepada Allah, bahkan ingin jauh sama Allah, maka dia itu sudah di neraka. Betul. Tidak merasa dirinya dipantau oleh Allah, gitu Iya. kan? Nah, berarti dia mau melakukan kesalahan, dan nanti siksanya di sana. Betul. Gitu. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah, mustahil dia akan melakukan kesalahan karena merasa dipantau kan? Iya betul. Karena pada hakikatnya tadi orang-orang yang telah mendapatkan talqin, mendapatkan sebuah alat untuk dijadikan sarana untuk zikir, yakni zikir di sini yang memang benar-benar kuat, kokoh karena adanya prosesi izazah, sehingga menjadikan orang tersebut senantiasa ma'arif, mengenal kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, baik dari af'alnya, asmanya, sifatnya, hingga kata Abah itu menunjukkan sekaligus beliau ini mengantarkan setiap segenap muridnya yang benar-benar mengamalkan daripada isi la ilaha illallah di dunia sudah mendapatkan surga ma'arif, maka sudah menjadi satu tanda orang yang diberikan surga ma'arif di dunia
kelak akan mendapatkan surga makharij. Berarti sebaliknya, seperti tadi kata Kang Haji yang menyatakan bahwa orang yang tidak mau mengingat Allah itu jelas berarti dia ada di dalam nerakanya Allah. Yang apa dalam tanda kutip meskipun dia itu pintar, pandai, piawai di dalam membaca kitab-kitab kuning ataupun berbagai macam literatur lainnya, bila mana tidak ada yang namanya seorang pemandu yang menghantarkan kita kepada Allah, niscaya berarti ilmu itu hanya sebatas daripada akal goriziahnya, tidak sampai kepada akal ruhaninya dengan akal syiriahnya. Menarik tuh bicara rohani. Tadi itu berbicara cahaya kan, cahaya kan, kecepatan cahaya. Dan sepertinya kita tidak bisa memungkiri kita ini juga bagian daripada cahaya. Betul, ya? betul. Kita berasal dari cahaya. Saya jadi ingat waktu dulu kita pernah ngaji, ya. Ada apa di dalam kitab Hikam kalau nggak salah yang bunyinya kaifa yutasawwaru ayyujibahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai' wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'. Ya masih ingat kan? Betul. Kaifa yutasawwaru, bagaimana digambarkan, atau kalau bahasa jelas itu apa ya? Bagaimana digambarkan, bagaimana kita bisa menggambarkan bahwa Allah itu terhalang oleh syai'. Iya, betul. Kalau kita berbicara syai' atau asya itu berarti selain daripada Allah itu makhluk. Iya. Kalau perkara itu banyak, Allah itu cuma wahid, ahad gitu, satu. Nah, sedangkan yang menzahirkan seluruh asya itu Allah. Betul, betul. Wa huwa alladzi azhara kulla syai'. Dan bahkan wa huwa alladzi zahara fi kulli syai'. Ya, bahwasanya Allah yang menzahirkan setiap perkara, Allah yang zahir, yang ada di dalam setiap perkara, yang ada di dalam makhluk, begitu mungkin. Nah, sehingga kembali kepada cahaya tadi, ya kita tuh berasal daripada cahaya. Kalau saya misalkan nanya kepada Pak Ustadz, Ustadz diciptakan dari apa? Ya, dari air mani. Air mani dari saripati makanan, mungkin ya. Terus mungkin dari nasi ya. Iya, betul. Nasi dari mana? Dari padi. Padi dari tanah. Tanah dari mana? Dari Nur Muhammad. Betul. Kenapa dari Nur Muhammad? Dulu kan Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu an, ditanya siapa makhluk pertama yang Allah ciptakan? Rasulullah menjawab, awwalu ma khalaqallahu nuri. Betul. Nah, jadi awal penciptaan makhluk itu nurku, kata Nabi. Nah, dari nur itu terjadilah kita. Kan? Betul. Nah, terus pertanyaannya, Nur Muhammad itu dari mana? Dari Nur Jamaliyah Allah. Betul. Nah, bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa kita itu berasal dari cahaya sifat. Sifat. Sifat di situ adalah Ar-Rahman. Gitu ya. Nah, kenapa Ar-Rahman? Karena Ar-Rahman di sini dimaknai Allah suka gitu. Seperti contoh begini, Mas Ahmad Dhani menciptakan lagu yang saya suka tuh gitu, yang judulnya satu. Ya. Tak ada yang lain selain dirimu, gitu kan? Yang selalu ku puja. Nah, ketika saya misalkan nanya kepada Mas Ahmad Dhani, kenapa Anda menciptakan lagu itu? Mungkin jawabannya karena saya suka. Betul. Ya kan? Ya. Nah, begitu pun Allah ketika menciptakan makhluknya, ya karena Allah suka, gitu kan? Jadi si cahaya sifat dari Ar-Rahmannya itu kalau diibaratkan cahaya yang muncul, yang bersinar dari proyektor itu disenterkan atau dipancarkan melintasi klise. Iya, betul. Nah, di situ ada gambar, dan gambarnya itu kita itu makdurat-makduratnya katanya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita asal dari sifat akan kembali ke sifat, dan mustahil kita akan kembali ke zat karena bukan berasal dari zat katanya. Iya, gitu. Betul. Terus bagaimana tentang surga tadi, gimana? Kembali lagi kepada yang tadi. Iya, jadi kontekstualnya memang benar. Kalau istilahnya kita kembali
kepada sesuatu hal yang sering dialami oleh manusia, seperti tadi bahwa di surga itu adalah tempat senang, surga itu adalah bahagia. Nggak ada orang yang di surga samutut bakatut hasil. Kan alat tenang cuma satu-satunya kan? Iya betul. Ya, alat tenang cuma satu-satunya, yaitu dalam Al-Quran, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang tenang itu pasti senang. Iya betul. Orang senang belum tentu tenang. Iya. Tenang itu pasti bahagia kan? Betul. Makanya kita sudah diberi alat oleh guru kita. Pemirsa Allah sudah memberi alat tenang bagi kita. Yang si alat tersebut itu kecepatannya itu melebihi kecepatan cahaya. Iya. Bayangkan cuma 1 detik saja yang 4 ketukan itu kan? Nah, yang dirahasiakan di dalam hati kita, yang kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain, amanat guru kita itu. Nah, 1 ketuk saja kita sudah sampai di sana. Berarti melebihi kecepatan cahaya. Iya. Nah, bagaimana kenyamanannya pada saat itu? Kita sudah sedang bersama dengannya, gitu kan? Iya. Nah, kita sudah pulang kepadanya, gitu kan? Nah, kita tuh sudah pulang. Dalam arti kata, kalau di dalam Al-Quran itu, la yadzuqul mauta illal mautatal ula. Betul. Nah, tidak ada mati yang paling nikmat kecuali mati pertama. Betul. Nah, gitu kan? Jadi berbicara kita mati bertemu cahaya bersama kecepatan cahaya itu surga. Dan sejak sekarang itu. Iya. Betul kan? Betul. Jadi di dunia kita sudah diberikan alatnya, sehingga kita di dunia sendiri sudah merasakan surga ma'arif. Sudah tentu jelas, itu jadi satu tanda insya Allah dengan nikmat barokah doanya para guru yang sampai kepada baginda Rasulullah, yang sampai kepada Allah, ya otomatis kita akan masuk ke dalam surga makharijnya Allah. Alhamdulillah gitu.